Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo. Halo, halo. Hola, hola. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar? Baik dan Luar biasa. Nah, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian yang berjudul Kasih Yesus Tak Berubah. Semua berdiri ya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Nah, tetap berdiri ya adik-adik. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Abi. Oke adik-adik, semua lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, buka akal dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah, kita menyanyi lagu Setialah, Setialah.
Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, duduk tenang dan kita akan belajar firman Tuhan di dalam Samuel pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 5 dan 11 dan 12 yang berbunyi demikian. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu telah lama. Ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Hiram Raja Negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhanlah telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Daud adalah anak yang taat kepada Tuhan. Nah, masih ingat cerita minggu lalu, Daud mengalahkan Goliat. Nah, setelah Raja Saul mengetahui bahwa Daud mengalahkan Goliat, Raja Saul sangat iri dan marah kepada Daud. Nah, dia mengejar Saul dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Akhirnya mereka berkemah di sebuah bukit namanya Bukit Hakira. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu sampai di Bukit Hakira, Raja Saul sangat lelah dan dia berkemah di atas bukit itu dan dia tertidur bersama dengan tentara-tentaranya. Datang Daud dan Abisai. Dia melihat Raja Saul sedang tidur. Terus Abisai ambil dia punya pedang, dia mau tusuk Raja Saul. Tetapi Daud berkata, jangan, tidak boleh membunuh orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Daud ingatkan bahwa hanya Tuhan yang bisa membalas segala kejahatan Saul. Nah, pada waktu itu Daud mengambil pedang dan kendinya Raja Saul sebagai bukti bahwa ketika Raja Saul sedang tidur, Daud ada di dekatnya, tetapi dia tidak menyakiti Raja Saul. Karena apa?
Daud mengetahui bahwa yang membalas kejahatan adalah hanya Tuhan. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, anak-anakku, setelah menjauh dari kemah, Daud berteriak. Dia berteriak dan Saul bangun bersama dengan tentaranya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, ternyata pedang dan kendinya sudah tidak ada. Nah, Daud mengambil itu tanda bukti bahwa Daud dan Abisai ada tadi dekatnya sedang tidur. Tetapi Daud tidak menyakiti Saul. Nah, disitulah Saul sadar bahwa betapa baiknya Daud tidak menyakiti Saul. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membiarkan Saul hidup. Nah, pada waktu itu Saul kembali ke istananya dan Daud melanjutkan perjalanan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Daud semasa kecil dia taat dan setia kepada Tuhan. Pada waktu umur 30 tahun, Daud didatangi oleh para tua-tua Israel, diminta untuk menjadi raja. Nah, dan tua-tua Israel juga mengingatkan perkataan Tuhan, bahwa Daudlah yang akan menjadi raja dan memimpin umat Israel. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Daud menjadi raja pada waktu 30 tahun. Bukti bahwa Tuhan memberkati Daud ialah Raja Hiram dari Tirus mengirimkan kayu aras, tukang kayu, tukang batu untuk membuatkan istana bagi Daud. Nah, Daud sadar bahwa semuanya itu membuktikan bahwa Daudlah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Dan dia memimpin di Israel selama 40 tahun. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, perjalanan Daud tidak mudah untuk menjadi raja. Daud mengalami banyak tantangan. Dia berperang melawan Goliat, dia dikejar-kejar oleh Saul, tetapi Daud tidak pernah membalas semua perbuatan orang-orang yang mengejar-mengejar dia, termasuk Saul. Tetapi dalam segala kesulitan, Daud tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, begitu juga kita anak-anak sekarang, sekalipun kita di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, tetapi kita harus taat dan setia melakukan apa yang disuruh oleh guru untuk mengerjakan setiap tugas kita harus kerjakan. Sama dengan Daud. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia taati dan dia lakukan dalam hidupnya. Akhirnya, dia diangkat menjadi raja atas Israel. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita melihat teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugas dan yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Mereka luar biasa. Hai teman-teman, nama saya Abel. Saya dari daerah Pelan 1. Hari ini saya mau membaca ayat hafalan yaitu Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, bye. Teman, perkenalkan nama saya Rafael. Saya dari Dapel 1. Saya mau menghafal yaitu adalah Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, amin. Teman-teman, nama saya Wanda. Saya ingin menghafal ayat hafalan yaitu Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin.
Rekan saya Steven, saya dari Dapil 3. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hai Katika, apa kabar? Saya ingin membacakan kata-kata dari Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye, Katika. Teman-teman, nama saya Tian, saya dari daerah Pelenan 1. Saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Dadah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menghafal. Nah, ayat hafalan pada hari ini terdapat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-33. Mazmur 119 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini. Betul Kakak Ita. Yang mengajarkan kita untuk senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil diiringi pujian Tuhan Yesus baik. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjaga, memelihara kehidupan kami siang dan malam sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami telah dengar, yang mengajar kepada kami untuk taat setia kepada Tuhan sama dengan Daud. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang sedang beribadah pada saat ini, Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, agar mereka tetap kuat dan sehat, boleh menjalani segala aktivitas kehidupannya dengan baik. Tuhan, berdoa buat semua anak-anak yang masih sedang belajar di rumah karena adanya COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau tetap menolong anak-anak kami, biarlah Engkau tetap menjaga, memelihara kehidupannya, jauhkan dari sakit, penyakit, terutama COVID-19.
boleh belajar dengan baik, dan biarlah ya Tuhan di dalam kehidupannya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup yang dihadapi. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, mari Engkau berkati, biarlah mereka tetap bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami jika ada yang sedang sakit. Tuhan mari Engkau jamah. Setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, mari Engkau berkati agar semuanya itu menjadi sarana kesembuhan bagi anak-anak kami. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha. Biarlah orang tua kami tetap kuat dan sehat, boleh bekerja dengan baik, mendidik dan merawat kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa buat semua Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang bertugas di gereja. Tuhan berkati, agar semuanya itu Tuhan dapat melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga buat anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan berkati, biarlah bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, ini doa kami, ini permohonan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, baik melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita, menyanyi dari pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu. Memberkati kami Tuhan, kehidupan kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati kegiatan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dadah.